Saya si Batman itu, saya pengen duduk bersama itu sama Batman itu. Sekarang apa? Prabowo itu nunggu, tahu nggak? Kalau kesah dari masyarakat, tidak mungkin Pak Presiden itu akan bertindak ketika tidak ada laporan dari rakyat. Nah sekarang sudah terbukti kan, hak kepemilikan pagar yang luas seperti itu, kepemilikannya siapa? Siluman kan? Karena memang masyarakat kita nih yang goblok, yang bodoh gitu loh. Dan ketika saya, Ustadz, lewat daerah Tenara, itu kan ada dibangun tuh. Nah itu kan ngeganggu kan, sampai saya ribut dengan pengembang. Ibu jangan ini nih, ibu orang Cilegon tuh. Jalan ini jalan rakyat, yang membangun rakyat, uang rakyat. Bukan pengembang, saya bilang. Bukan pengembang, tahu nggak? Nah di situ, Pak Ustadz, ada salah satu warga bawa tolong kami Bu, kenapa? Saya ini yang punya tanah, kenapa saya yang diganti rugi? Maunya Bapak apa? Coba saya pengen tahu. Mau saya jangan bahasanya ganti rugi, karena itu tanah saya. Saya kalau mau jual, saya jual. Lah ini saya nggak niat jual, mereka ganti rugi, dasarnya dari mana? Nah ini biar didengar oleh seluruh masyarakat Banten yang terdampak di situ, yang berkerumun dengan cukong-cukong itu, supaya waras otaknya. Dia nggak sadar. Coba kalau kita kelola, sedangkan programnya Pak Prabowo itu, pertanian itu akan diberikan fasilitas terbaik nanti. Nah kalau sekarang sudah diuruk, mau makan apa mereka? Contoh, mau kerja aja anak-anaknya, mesti pakai duit di perusahaan itu. Ini sudah banyak laporan, Bu. Saya ini pengen kerja. Orang Banten ini banyak perusahaan-perusahaan besar. Tetapi sulit, Bu. Gimana? Nah, saya bilang kenapa? Ya karena kalaupun pengen kerja, saya itu harus ngeluarin uang. Bukannya kerja ini dapat uang, malah harus ngeluarin uang dulu. Ini kan sudah jelas penindasan. Dia nggak sadar bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Mana rasa kemanusiaannya? Mana keadilannya? Inilah ya bangsat-bangsat cukong-cukong di belakang kita ini, nalondo irangnya ini. Makanya kemarin saya lawan, Pak Ustadz, terus terang. Saya turun itu. Mantap. Yo kalau kamu, saya bilang, kalau kamu memang orang lain dengan otak gobloknya emak-emak kamu ini. Karena apa? Kamu itu terlahir dari emak. Makanya emak-emak sekarang yang turun, supaya kamu itu mendengar. Supaya kamu itu mendengarkan keluh kesah daripada masyarakat. Karena hati nurani perempuan itu lebih bijak dibandingkan kalian-kalian. Oh, kamu juga dapat buat apa? Happy-happy, minum-minum, ya kan? Senang-senang dengan janda. Nggak mungkin di kemudian hari, hanya beberapa saat. Kamu itu paling ujung-ujungnya berkeluh kesah. Paham saya bilang? Kenapa kita turun? Supaya menyelamatkan kalian-kalian. Jangan dianggap kami ini provokator, bayaran. Nggak ada kata-kata bayaran itu. Saya semenjak mengikuti Pak Prabowo dari tahun 89, tidak ada kata bayaran. Semua lillahi ta'ala, paham? Tapi rezeki itu Allah sudah atur. Ketika kami ini berbuat baik di dunia ini, uang pejabat-pejabat juga ketika mati, banyak nggak yang dibawa hartanya. Jadi ini sangat disayangkan, Kang. Makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Cuma tolong dipermanis lagi supaya para alim ulama itu merasa dihargai. Ini satu ini aja ya, saling mengingatkan aja, Kang, supaya Kang Ustadz juga perjuangan ini tidak sia-sia. Wajar kalau Pak Ustadz itu sampai marah kepada tokoh masyarakat Banten. Artinya sebetulnya membakar semangat para ulama-ulama kita. Supaya apa? Supaya melihat, mendengar, berpikir untuk masa depan ke sana. Karena sekarang apa-apa mahal, apalagi sekarang lumbung padi kita diacak-acak, yang sudah terkenal katanya beduk Banten lah berasnya. Sekarang sudah tidak ada itu lambat laun. Karena apa? Terkikis oleh mereka-mereka yang berkuasa. Jadi ini sangat disayangkan. Makanya biarkan mereka bergerombolan, paling juga cuma 3 bulan sudah habis itu. Kalau misalkan tidak kita stop. Makanya Pak Ustadz, saya harap kepada Pak Ustadz jangan sampai berhenti berjuang. Karena hanya otak-otak orang waras-waras saja yang mau mengorbankan jiwa dan raganya demi masyarakat Banten. Waduh, ini
Silakan Anjing Mulyono. Waduh, bahasanya nih. Yuk Kang, silakan. Gantian komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini permasalahannya apa nih? Para korban sedang merapat, korban apa nih, Pak Ustadz? Waalaikumsalam. Ini lagi membahas tentang terkait PIK 2 Bang, yang ada di Oh, Provinsi PIK 2. Banten. Ya. Kalau masalah PIK 2 memang kan teman-teman saya juga kemarin kan selalu ke sana, dan kemarin pun ada di sana semua. Kebetulan saya udah 2 kali ikut juga di sana, saya belum bisa merapat karena ada sesuatu pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan. Ya, silakan. King, nanti kalau ada yang naik, naikin aja King. Ada ponakan ini yang jadi korban ini datang ke rumah. Segera merapat para korban-korban. Kita sikat para mafia-mafia tanah lah. Udah nggak bisa ngandalin siapa-siapa. Rakyat sekarang yang turun. Ya, Ini ada yang datang ini di rumah saya ini. Ada yang datang. Teman-teman juga mungkin udah pada kenal ya dengan Bang Oblak segala macem. Oke. Kemarin ke sana, ya kan, Bang Pais semua. Kita tinggal nunggu nanti kapan lagi arahan mau ke sana. Nunggu itu ada dari Pak Haji Didu gitu kan. Nah sekarang kita mendorong pemerintah aja supaya cepet Pak Prabowo ini yang kemarin ditinjau ulang kembali atau untuk RT RW dan segala macamnya yang memang belum ada izin ditindaklanjuti, apa segera dibuat petunjuk itu dihentikan atau gimana? Biar Gimana, Bang? pemerintah pun Gimana? ya kan Pak Prabowo ini kan sedang meninjau ulang kembali kan masalah PIK 2 kan dan PIK 3. Ya. Mudah-mudahan hal tersebut sudah cepat ada keputusannya. Kalau memang bahwa PIK 2 ini melanggar, segera diberhentikan gitu kan. Oke. Gini Bang, kemarin Pak Prabowo begitu kita aksi, ya kan? Pak Prabowo minta data-data otentik dan akhirnya dari tim Bang apa namanya tim kemarin itu sudah memberikan, akhirnya Pak Prabowo memerintahkan kepada Angkatan Laut untuk segera menindak tegas, ya kan? Walaupun negara kita siap lawan, kata beliau itu. Jadi memang bukan katanya, memang Prabowo sudah mulai geram, sudah turun. Karena Pak Prabowo itu mau bertindak ketika memang ini fix gitu loh. Ada laporan benar-benar dari rakyat. Dan ini tegas Pak Prabowo memerintahkan kepada Angkatan Laut terkait masalah nelayan juga terganggu, ya kan? Terus itu pemagaran siluman itu dipermasalahkan juga, siapa pemiliknya, siapa yang memagar. Ini kan sudah ada perintah langsung dari Pak Presiden gitu. Ini sangat luar biasa. Makanya Pak Prabowo itu nggak pernah gegabah mengambil sikap, karena Pak Prabowo juga kan butuh barang bukti bahwa betul ini loh, ini yang sudah terjadi di masyarakat sana. Dan pada akhirnya kan si yang punya tanah juga ujung-ujungnya itu menyerahkan tanahnya. Silahkan katanya, kalau memang itu seharusnya dikembalikan kepada rakyat yang kokoh itu silahkan. Bahkan mereka nggak mau sampai beliau dipenjarakan. Ini sangat luar biasa. Justru ini dalangnya siapa ini kan belum diketahui nih. Makanya yuk masyarakat Banten bersatu. Bila perlu, kalau misalkan mau diduduki sekalian, biar tahu tuh siapa itu dalangnya, siapa yang memagar, siapa yang memiliki. Ya kalau istilahnya, kalau memang yang seperti itu kita udah ketahuan lah pasti menujunya ke siapa gitu kan. Karena apa? Kalau mereka itu sudah menggunakan preman untuk penolakan kemarin, berarti dia udah merasa terusik banget dengan adanya penolakan kita dari warga, itu kan? Iya, makanya kemarin waktu kita diserang juga Bang, kebetulan saya kan yang orasi di atas makom. Begitu saya orasi, saya bilang, kenapa kamu mencekal saya? Hah? Saya lurah ini. Nah justru itu saya pengen tahu akar rumputnya. Kalau Ibu anu sana ke presiden, gampang presiden, saya bilang, saya pengen tahu akar. Karena saya pengen tahu akar rumputnya dulu ini. Tidak mungkin terjadi proyek ini tanpa adanya izin dari pemerintah setempat. Benar nggak? Iya. Kenapa Anda sampai bahasanya saya tidak tahu, goblok amat kamu jadi lurah? Benar nggak? Iya betul. Skop pemimpin yang lebih terkecil dulu gitu kan. Dan saya pun yang sangat
nggak tahu. Siapa pemiliknya nggak tahu. Kan aneh, lucu gitu loh. Dari peninjauan kembali dari Nusron Wahid. Ya, paling terbongkarnya ini kan sudah mengacu kepada Angkatan Laut nih. Dalam hitungan mulai dari hari kemarin tidak ada hak kepemilikannya, itu satu akan diseret pengembangnya. Ini atas dasar perintah siapa gitu loh. Ya, ya bisa jadi seperti itu ya kan. Untuk Bang Ray, PIK 2 ini kan memang sangat mendesak. Kalau kita merevisi dulu yang namanya Omnibus Law itu akan terlalu lama. Mereka justru akan lebih mempercepat pengerjaannya supaya tidak bisa nanti ini prosesnya dibatalkan. Justru bargainingnya akan lebih ramai lagi nanti. Udah, mendingan PSN PIK 2 ini diselesaikan dulu terlebih dahulu permasalahan dengan rakyatnya, baru next ke depannya kita memikirkan bagaimana caranya tentang revisi undang-undang Omnibus Law. Karena kalau kita merevisi dulu undang-undang Omnibus Law, ya kan dia dengan seenaknya dulu menjalankan dulu PSN 2. Gitu kan. Seperti itu. Makanya saya perlu dukungan dari seluruh warga Banten ya. Karena ini kalau sudah seperti ini itu akan merembet gitu loh. Jangan dikira bodoh amat, itu bukan wilayah kita kok. Ini yang sedangkan Banten ini contoh nih di wilayah saya Cilegon itu sudah habis dilibas oleh perusahaan-perusahaan. Ya kan? Tetapi sangat sayangkan di Cilegon loh. Ya. Yang saya sangatkan ini lumbung padi kita ini, Bang. Karena kalau Cilegon oke lah, wajar karena memang disebutnya juga kota industri. Cuma kan yang disayangkannya ini daerah ini. Satu daerah pertanian dan kedua daerah nelayan. Kalau sampai dikuasai lagi, lumbung padi kita mana? Ya kan? Makanya kan pergerakan Pak Prabowo itu sampai menyatakan bahwa pertanian itu akan diberikan fasilitas terbaik supaya mereka itu bercocok tanam. Misalkan orang Bantennya yang nggak mau bersatu, ini sangat disayangkan. Ya sebetulnya sih pro kontra memang banyak di lapangan. Ada orang yang rata-rata gitu kan, hanya dengan pengen uang yang sebegitu cepat, dia bingung juga nanti mendapatkan rumah yang layak tuh di mana gitu kan. Itu sebetulnya yang harusnya mereka pikirkan gitu kan. Nah di sini yang kita sangat sayangkan lagi gitu kan, selalu harus menyingkirkan istilahnya rakyat-rakyat yang termarginalkan. Contoh beginilah, kalau memang mereka berkaca ke Cina itu kalau memang itu untuk menjadikan sebuah perputaran ekonomi yang baru, kenapa sih di sana itu harus menyingkirkan orang-orang termarginalkan? Contoh beginilah, kalau memang mau membangun ekonomi, silahkan bangun jalan yang bagus, ya kan? Bikin di miskin. Kenapa di sini yang saya sayangkan gitu? Seakan-akan orang kaya itu berdampingan dengan orang miskin itu alergi. Harus ada tembok pemisah yang sangat luas gitu kan. Kita bisa lihat aja dari atas gitu kan, bagaimana PIK 2 itu yang sudah dibangun itu sangat tidak ada banjir, sedangkan setelah tembok pembatas yang sangat luas di sebelahnya jalan kita banjir, jalan untuk rakyat umum. Ini kan sangat tidak berkeadilan gitu kan. Coba kalau misalkan maju berdampingan, sama-sama kita bangun prasarananya, infrastrukturnya yang menyatukan rakyat istilahnya miskin dan kaya disatukan, saling berdampingan gitu kan, itu lebih bagus kan menurut saya. Makanya gini Bang, ini kemarin ketika saya ngamuk tuh yang di pas jalan arah mau ke Tenara, ya kan, yang mau ke apa itu, ya ke Mau, itu kan saya sempat marah itu, karena kan satu, mana becek, lagi banjir kan, udah gitu, tronton itu ada kali 20 tronton itu berbaris itu, susah kan jalan. Nah akhirnya apa, saya kan marah, saya bilang ini kalau mau seperti ini harusnya bikin jalan sendiri, motong, jangan terlalu panjang pakai ini. Kalau memang ini diizinkan oleh pemerintah, kenapa ibu ngomong kok ini jalan anu-anu? Saya bilang ini jalan rakyat, pakai uang anggaran negara. Anggaran negara dari mana? Dari pajak. Ya, kamu jangan ngoceh.
Jangan banyak pembelaan, kamu itu cuma tukang kebut. Habis proyek ini kamu nyengir, saya bilang. Nggak usah belagu. Ya. Kamu nggak sadar, kata saya. Kalau kamu pinggang, saya bilang. Yang enak-enak mereka, kamu bela-bela mati-matian cuma tukang kebut. Yang maaf saya, wadon, kata saya. Sanggup nyari uang 100.000 sehari, nggak usah. Kalau apa jual harga diri. Mau nggak, saya bilang. Daripada kita itu diinjak sama mereka. Jangan terlalu kamu bela-bela, saya bilang. Nggak perlu kamu peras. Banten Ini wilayah kata kebebasan saya. rakyat. Iya. Jadi kalau saya sih menyikapinya kayak gini, Mbak, mohon maaf itu kan teman-teman yang di bawah juga. Kita pernah di Banten pernah kejadian dulu ada tertangkapnya peredaran narkoba yang sangat begitu besar di daerah Cilegon yang sampai terjadi tembak-tembakan. Itu karena pengkaplikan pantai kan, di mana pantai itu memang tidak bisa dijamah sama warga kan. Nah, yang saya khawatirkan next ke depannya gitu kan. Kalau memang sudah terjadi seperti ini, laut sampai dipagarin, ini menjadi barang masuk nih, barang-barang ilegal dari luar. Ya kan, entah itu narkoba atau barang selundupan segala macam. Ini yang saya khawatirkan kalau memang itu terjadi. Ya kan? Karena ini sudah ada 2 pernah kejadian di Banten, dulu di Cilegon pernah sekali masalah itu. Sarjana alam goib, yuk naik. Ya kan? Nah, terus yang kedua pun di Pantai Marina pernah terjadi juga kan? Istilahnya bahwa yang pernah tertangkap juga bandar narkotika yang begitu besar dan masuknya dari sana juga. Di mana wilayah pantai yang tidak bisa istilahnya dimasukin oleh orang masyarakat yang lain. Nah, ini yang saya khawatirkan next ke depannya itu. Ya mudah-mudahan di bulan Februari udah selesai lah, Mbak. Ya lanjut. Itu yang mau naik silakan. Host mana ini hostnya? Kang Bun, udah jangan melebar, intinya kalau ulama Banten bersatu menolak selesai. Iya, saya bukan melebar, justru dampak negatifnya yang harus kita ini biar masyarakat yang tidak tahu ini menjadi sadar, Kang, bahwa dampak terburuknya istilahnya kalau misalkan laut itu sudah dikapling-kapling dan istilahnya merasa dimiliki sendiri, ya susah. Apalagi contoh sekarang aja dengan pemagaran aja, ya kan, aparatur mulai dari desa sampai ke presiden pun kan nggak tahu. Setelah ada laporan baru tahu kan, setelah viral baru tahu. Padahal Pak Said Didu itu mulai dari Agustus sudah memberikan warning itu loh, itu kan. Bukan melebar, Abah Madowi. Jadi ini perlu penjajakan dulu supaya antara pro dan kontra ini, karena jangankan masyarakatnya, orang ulamanya saja antara pro dan kontra. Justru kalau pergerakan ini tidak ada, kami tidak bergerak, maka yang kontra itu tidak akan mengerti. Tetapi jika ini sudah diributkan, terus ada fakta, betul, baru mereka berpikir. Itu. Karena biarkan mereka yang pro, biarkan mereka yang kontra, tapi kita bergerak gitu loh. Karena dengan bagaimanapun, para ulama itu melihat yang nggak ngerti jadi ngerti. Kalau yang ngerti justru mereka mendukung pergerakan kita. Nggak usah ribet lah. Kalau sampai bahasanya intinya susah, intinya kalau mereka nggak mengerti. Yang jelas kita ini bergerak supaya mereka mengerti. Kenapa ulama-ulama itu yang mengerti itu yang bergerak? Kan memang dia udah mengerti. Kenapa mereka yang kontra itu? Karena dia tidak mengerti. Makanya bergerak dulu kitanya baru dia mengerti. Tidak jauhnya dengan Pak Prabowo butuh butuh laporan masyarakat dulu, betul kebenaran dulu, baru Pak Prabowo bertindak, kan begitu. Ini lama tahu kan presiden itu sudah membuka, bahkan pengusahanya juga yang China itu, ya siapa itu, kokoh gitu, itu kan sudah menyadari bahwa kami ini kena imbas loh, gitu. Makanya kami di sini berdiskusi dengan saudara-saudara satu daerah, ya kan, masa di luar daerah sana aja mengerti. Kenapa kami itu bergerak supaya aset yang ada di Banten ini tidak terkikis oleh zaman dan tidak terjajah oleh orang-orang yang
tidak bertanggung jawab. Karena ini aset Banten yang harus dipertahankan. Kita itu tidak mungkin mau makan gedung. Kan sangat disayangkan itu sawah itu. Sawah itu masih produktif. Kalau kita kelola dengan baik, itu kan akan menghasilkan. Dan kita tidak kekurangan bahan pangan gitu loh. Kalau didatangkan dari China, kan tahu sendiri beras Cina nggak enak. Itu. Kalau pertanian ini diangkat itunya, pastinya kan pada semangat nih. Makanya saya mengajak kepada saudara-saudara saya semua di seluruh provinsi Banten, tolong pertahankan pertanian kita, kekayaan laut kita. Terus terang kita itu sudah kehilangan berlian kita sebagian, karena kita tidak mungkin mau makan bangunan, mau makan proyek. Tapi kalau aset daerah ini, aset sawah ini dipertahankan, maka kuburlah orang-orang Banten. Ulah liar-liar, iya mah kumaha carana bersatu. Ai cuma ngomong doang mah percuma, liar ge. Coba orang nangilu berjuang kakarak mikir. Orang genu bikang mikiran. Kata siapa? Hanya makam-makam saja yang dilindungi, justru semua. Nah ini baru satu komando saya sangat setuju. Kumaha maling na we eta mah bunglon. Mun matak urang nu kudu aya nu hade, aya maling-maling kabeh mah rek jadi naon ieu Banten. Paling ge saha nu wani gelut eta nu wani meunang barang dahar. Wani teh gelutna, ai wani gelut berarti menang tah barang dahar. Barang naon teh wani gelut teh wani naon rek jadi naon. Tahu? Tahu kemana ya? Bawa rumah sana kali ya. Sok, Kang Mahesa kemana ya? Nyak itu bah. Lain teh bersatu incan ngerti. Coba orangnya Kang Mahesa naikin tuh. Kang Fatirah dia tuh. Kang Bulon masukin tuh, naikin tuh. Ya, ya, kan. Ya. Sudah sukses. Minum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, siap. Jadi barusan tadi ada salah seorang warga masih di Kecamatan Tanara minta tolong ke saya agar haknya dibela. Ada dua persoalan. Ada satu lagi dari Tangerang, Boji. Ya, siap. Satu kelurahan, ada satu kelurahan 5 warga minta tolong ke saya. Kemarin dari kantor BPN itu saya langsung ngumpulin warga. Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah, kita ini bukannya anti pembangunan yang pertama, dan bukannya kita ini ngurusin urusan orang.
Seandainya tidak ada intimidasi, tidak ada pemaksaan, monggo kena innamal bai'u antaroti. Nah ini yang terjadi sebaliknya di lapangan. Warga ada yang diancam, ditakut-takutin. Nah kasus ancaman ini Baji, itu di sepupu saya sudah terjual 3 hektar. Itu sepupu saya, keluarga saya. Nah ini penjajahan, ya. Ya, ada pemaksaan. Kalau konteksnya misalnya ada orang punya tanah kepepet duit, oh mau dijual, ya monggo. Kita kan nggak mungkin nyalang-nyalangin mau hak orang ya. Betul. Nah ini yang terjadi berbeda Boji. Jadi kasus ponakan saya ya, kasus ponakan saya ini sepupu saya meninggal hutang duit sama orang kaya. Jadi keluarganya kades, minjem duit 150 juta. Ya karena sudah akrab sama-sama orang kaya dipinjemin. Sebelum bayar hutang, matilah kakak sepupu saya. Mati. Nah setelah mati 7 hari kan didatengin nih si pemilik duit ke keluarganya ahli warisnya bahwa bapak kamu punya hutang 150 juta. Jadi aku oleh anak-anak. Iya gitu. Akhirnya bikinlah surat pengakuan bahwa bapaknya menerima duit hutang duit 150 juta. Nah di beberapa surat lembaran ini terdapat surat perjanjian menjual tanah. Oh. Nah Bodohan lagi ceritanya. ya, nah karena ini si santri ketika merasa mampu melunasi hutang ayahnya, udah dihutangin. Ya tapi kamu sudah berjanji mau menjual tanah, enggak mau dibatalin aja. Soal perjanjian menjual tanah itu enggak usah. Saya akan bayar hutang ayah saya, tapi tidak perlu menjual tanah dengan harga sekian. Nah ditakut-takutin karena ada surat perjanjian. Nah ini kan orang kampung Baji ya, santri Pondok Rombeng. Begitu dengar materai orang, waduh hukum. Padahal kan nggak gitu. Nah padahal nggak semudah itu gitu. Untuk meterai yang mempunyai kekuatan hukum itu kan ada prosedurnya, harus diketok notaris. Dan perjanjian itu justru malah melanggar hukum. Nah cuma karena nggak ngerti, oh, pokoknya di materai berarti sudah kuat. Ditakut-takuti kalau nggak jual ya saya laporin malam ini juga katanya ke Polda Banten gitu. Ya silakan Karena gitu. Sekarang materai itu tertuang nggak ahli warisnya? Iya, Kan dia punya ahli masalahnya, waris. masalahnya ini orang kampung Baji ini ya. Jadi Betul. Kalau misalkan kita bantu juga, nanti kan gugatannya ada. enggak, gini Baji, ini saya nyeritain sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kita paham bener. Nah, alhasil karena ketakutan dalam penekanan psikologis, jadi dijual tanah itu 3 hektar. Jadi kalaupun dijualin kayak tadi, saya terangin kan percuma. Nah, saya bilang, oke, jadi ini sudah terlanjur. Ini biar bagaimanapun udah selesai. Nggak bisa diungkit-ungkit masalah ini. Nah, sekarang masih ada tanahnya sisanya yang lain. Masih kan, berapa? 15 hektar. Tahan. Kalau ada pihak, mau aparat kek, mau pejabat kek, apalagi baru pejabat desa. Hatta bupati saya hadepin. Yang penting jangan jual tanah itu. Saya pengen tahu, bahkan saya buatkan surat kuasa kepada saya. Biar saya melangkah sesuai prosedur secara hukum. Jangan dijual kalau memang tidak terdesak uang. Enggak Kang, kita nggak pengen ngejual. Ya bisa, jangan jual. Siapa nanti pihaknya yang akan nakut-nakutin? Saya yang nongol nanti. Saya gituin akhirnya. Jadi yang 3 hektar itu udahlah lewat gitulah. Ya sudah selesai.